Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin dokter, terima kasih atas kesempatannya diberikan. Kemudian terima kasih juga atas kehadiran daripada Dr. Dwi Antono, spesialis TKL konsultan, dan juga Dr. Willy Ismawan, spesialis TKL konsultan MSIMED. Untuk kesempatan hari ini, mohon izin saya membacakan modul divisi onkologi dokter dengan judul neoplasma hipofaring. Untuk pertama, tujuan pembelajaran adalah menguasai daripada anatomi, topografi, kemudian fisiologi, dan juga histopatologi daripada hipofaring, kemudian mampu menjelaskan daripada patogenesis neoplasma hipofaring, kemudian menjelaskan gambaran klinis neoplasma hipofaring, kemudian melakukan anamnesis serta pemeriksaan fisik pada neoplasma hipofaring, dan juga melakukan keputusan untuk pemeriksaan penunjang, yaitu misalnya adalah endoskopi dan kemudian dilakukan biopsi, dan juga pemeriksaan CT scan ataupun MRI daripada leher. Kemudian membuat diagnosis berdasarkan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan tambahan yang berhubungan dengan neoplasma hipofaring, dan juga dapat menjelaskan prinsip daripada operasi, yaitu faringektomi, dan juga menjelaskan prinsip perawatan pra dan juga pasca operasi serta mampu mengatasi komplikasi. Untuk secara anatomi, faring adalah merupakan saluran otot polos dengan orifisium pada depan kapur nasi, mulut, dan juga laring. Lapisan ototnya terdiri atas musculus constrictor pharyngeus superior, kemudian musculus constrictor pharyngeus media, dan juga musculus constrictor pharyngeus inferior. Untuk faring itu sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah nasofaring atau disebut epifaring, berada pada posterior daripada kapur nasi dan juga superior daripada pala tumor. Kemudian ada orofaring atau mesofaring yang berada pada posterior daripada mulut, dan juga laryngofaring atau hipofaring yang berada posterior daripada laring. Untuk secara anatomi juga laring terletak di belakang dan sisi kanan dan kiri daripada laring yang disebut dengan sinus ataupun fossa piriformis. Kemudian dimulai dari segitiga valikula yang merupakan batas orofaring dengan laryngofaring sampai setinggi bawah daripada cartilego cricoid. Kemudian itu tempat masuknya sphincter cricopharyngeus. Untuk topografinya dengan batas depan adalah epiglotis, kemudian batas atasnya adalah orofaring, belakangnya ada vertebra cervical 3, 4, 5, 6. Kemudian sebelah lateral ada dinding medial daripada leher. Bagian bawahnya, untuk bagian depan dengan os cricoid dan juga bagian belakang dengan porta esophagus. Secara bangunan dibangun oleh fossa piriformis, kemudian ada regio cricoid, dan juga dinding posterior daripada hipofaring. Untuk tadi disebutkan otot-ototnya daripada hipofaring ada constrictor pharyngeus superior, kemudian constrictor pharyngeus medius, dan juga constrictor pharyngeus inferior. Untuk sistem arteri, kemudian diberi perdarahan oleh arteri laryngeus superior. Ini merupakan cabang daripada arteri tiroides superior dan juga merupakan cabang daripada arteri karotis. Kemudian untuk bagian inferiornya diperdarahi oleh arteri laryngeus inferior, kemudian cabang daripada arteri tiroidea, dan juga cabang merupakan arteri dari subclavia. Untuk persarafannya, untuk saraf sensoriknya disarafi oleh nervus glossopharyngeus dan juga ramus internus daripada nervus laryngeus superior. Kemudian untuk selat motorik ada plexus pharyngeus, kemudian dan juga nervus recurrent laryngeus, yaitu untuk mempersarafi musculus cricopharyngeus. Untuk sistem limfa daripada hipofaring itu naik ke atas membentukkan daripada limfonodi retrofaring setinggi revior pada basis kranium, kemudian ke bawah yaitu apex piriformis dan juga regio postcricoid. Untuk lateral ada limfonodi daripada jugulomohyoid, kemudian ke bawah ada limfonodi paratrakeal dan juga paraesophagus dan juga tiroid. Kemudian fossa piriformis ini bagian tengah terdapat persilangan dengan aliran limfa daripada laring dan juga lipatan epiglotis dan juga retinoid.
Untuk hipofaring adalah aliran limpa itu submukosa di bagian inferior. Secara histologi, bagian hipofaring ini sel squamosa yaitu sel tipis dan datar yang terlihat seperti sisik ikan, ditemukan pada jaringan yang membentuk permukaan kulit, lapisan organ berongga tubuh, dan juga lapisan saluran pernapasan dan pencernaan. Untuk secara fisiologi, fungsi hipofaring adalah sebagai respirasi dan juga deglutisi ataupun menelan. Kemudian apabila terdapat obstruksi menelan, ini bisa dikarenakan adanya tumor yang sangat besar ataupun juga gangguan neurologi. Untuk ada gangguan obstruksi pernapasan atau aspirasi bisa disebabkan oleh gangguan neurologi dan juga adanya infeksi sekunder. Untuk secara definisi, neoplasma hipofaring adalah neoplasma yang mengenai struktur hipofaring termasuk sinus piriformis. Untuk pembagiannya ada yang jinak dan juga ganas. Untuk yang jinak paling sering adalah papiloma. Kemudian yang ganas biasanya terdapat squamous cell carcinoma. Secara etiologi paling banyak di sini adalah 79% disebabkan karena gaya hidup yaitu merokok dan juga 20% alkohol ataupun secara kombinasi sebanyak 89%. Untuk penegakan neoplasma hipofaring ini kita awali dengan dari anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang berupa laboratorium, pemeriksaan radiologi, dan juga pemeriksaan patologi anatomi, kemudian dilanjutkan dengan tata laksana neoplasma hipofaring. Untuk secara diagnosis, dimulai dari anamnesis, kita mendapatkan keluhan pasien yaitu adanya sulit menelan, tordisfagia, suara yang parau, hoarseness, kemudian ada penurunan berat badan dan juga pasien mengeluhkan mungkin ada benjolan pada leher, kemudian ada yang nyeri tenggorok, dan juga riwayat kebiasaan merokok dan juga minum alkohol. Untuk pemeriksaan fisik, kita periksa apakah terdapat massa pada hipofaring ditandai dengan adanya stridor ringan, kemudian hoarseness dan juga hiporesonansi. Untuk pemeriksaan hipofaring dan laring secara laringoskopi indirect didapatkan tanda-tanda obstruksi dan juga adanya paralisi daripada pita suara dan juga kita lihat keadaan jalan nafas apakah ada obstruksi atau tidak. Untuk pemeriksaan leher kita lihat apakah ada pembesaran daripada kelenjar limfe ataupun daripada kelenjar tiroid. Di sini memungkinkan adanya metastase. Untuk pemeriksaan endoskopi dikerjakan pada gangguan fungsional pada faring dan laring. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan radiologi bisa berupa ada eksfototorak untuk melihat apakah adanya metastasis. Kemudian bisa dilakukan foto kontras dengan barium, kita melihat apakah adanya gangguan fungsi menelan, kemudian kekuatan gerak daripada apakah ada gangguan daripada kekuatan gerak dan juga fisiologi daripada esofagus. Ini bisa dilakukan dengan CT scan ataupun MRI. Untuk penetapan stadium dibagi menjadi apabila TIS itu adalah in situ, kemudian T1 terbatas pada satu bagian daripada hipofaring, ukurannya biasanya kurang dari 2 cm, kemudian T2 lebih dari satu bagian dari hipofaring dan menginvasi daerah yang berdekatan, ukurannya biasanya 2 sampai 4 cm. Untuk T3 ukurannya melebihi 4 cm, ataupun dengan atau tanpa fiksasi dari hemilaring. Untuk T4A, tumor menginvasi salah satu dari kartilago tiroid ataupun krikoid, terus tulang hyoid, kelenjar tiroid, kemudian esofagus dan juga kompartemen daripada jaringan lunak. Untuk T4A menginvasi fascia pravertebral, kemudian pembungkus arteri karotis ataupun struktur mediastinum. Untuk stadium N, N0 berarti tidak ada kelenjar mencurigakan. Kemudian ada N1, metastasisnya ipsilateral kurang dari 3 cm. N2A ipsilateral dengan ukuran 3 sampai 6 cm. Untuk N2B metastasisnya multiple kurang dari 6 cm.
Untuk N2C metastasis bilateral ataupun kontralateral kurang dari 6 cm, dan juga N3 metastasis kurang dari 6 cm. Untuk metastasis jauh, MX ini tidak dapat ditentukan, M0 tidak terdapat metastasis jauh, M1 tidak terdapat metastasis jauh. Untuk staging daripada tumor hipofaring, untuk stage 1 ukuran T-nya masih T1, kemudian stage 2 stadium 2 adalah T2, stadium 3 T1, T2, T3, dan terdapat pembesaran daripada limfonodi tapi masih N1. Kemudian untuk stadium 4A T1 sampai T4A, kemudian pembesaran limfonodi lalu ukuran N2. Kemudian untuk stadium 4B semua T ataupun ini dan terdapat semua N, dan juga pembesaran limfonodinya sebesar N3. Untuk stadium 4C semua T, semua N, dan juga terdapat metastasis jauh. Untuk diagnosis banding, kita bandingkan dengan tumor laring ataupun tumor orofaring. Untuk penata laksanaan daripada neoplasma hipofaring, ini sangat kompleks dan juga memerlukan perhatian beberapa faktor, yaitu penyakit primer ini sejauh mana penyebarannya, kemudian bagaimana status kelenjar getah bening lehernya, kemudian keadaan umum daripada pasien, kemudian pemeriksaan paru, apakah ada komorbiditas juga harus dipertimbangkan. Untuk tata laksana daripada neoplasma hipofaring pada stadium T1, T2 ini, terapi radiasi definitif adalah pengobatan yang utama. Kemudian apabila stadium lanjut atau T3, T4 bisa dilanjutkan dengan reseksi pembedahan, kemudian diikuti dengan terapi radiasi pasca operasi. Untuk terapi pembedahan ini dilakukan pada tumor-tumor pada semua stadium yang belum mempunyai metastasis ke leher ataupun metastasis jauh. Kemudian apabila tumor yang telah memberikan metastasis ke leher, sebelum tindakan operasi, tumor kelima dilakukan tindakan diseksi leher radikal dan juga dilanjutkan dengan penyinaran. Tumor yang sudah bermetastasis jauh hanya diberikan terapi sitostatika. Untuk jenis operasi bisa dibagi menjadi dua, yaitu eksisi internal dan juga eksisi eksternal. Untuk internal ini hipofaringektomi parsial transoral bisa menggunakan bantuan endoskopi. Kemudian untuk eksisi eksternal ini ada faringektomi parsial, kemudian laringotomi parsial, dan juga perbaikan flap. Juga ada faringolaringektomi total dan juga perbaikan flap. Dan juga dilakukan neck disseksi. Untuk komplikasi operasi bisa terjadi perdarahan, kemudian kerusakan daripada dinding facial trachea, terdapat sikatrik, dan juga leakage pasca rekonstruksi daripada faring. Follow up, kita berikan pasien antibiotik dan analgetik, kemudian perawatan, pasien dilanjutkan tidak menelan ludah, dilakukan pemasangan NGT selama 10-14 hari, kemudian dilakukan tes minum sebelum NGT dicabut. Biasanya 2-3 minggu setelah operasi. Kemudian selama perawatan diobservasi ada tidaknya komplikasi. Kemudian drain dilepas apabila cairan kurang dari 25 cc. Kemudian jahitan dilepas pada hari ke-7 bertahap hingga hari ke-10. Terima kasih. Ya, di NCCN. NCCN belum ada ya? Ada dokter, mohon izin. Coba ditampilkan ya. Oke. Di sini untuk pada T1, T0 dokter, ini diberikan radioterapi dokter. Kemudian bisa juga dimungkinkan parsial laringofaringektomi secara open ataupun endoskopik, dan juga neck disseksi dokter. Ya. Okay. Untuk radio, gimana? Untuk T2, T3 dokter, ini bisa dilakukan ya kemoterapi induksi dulu dokter, kemudian dilanjutkan dengan pertama kemoterapi ataupun dilakukan parsial ataupun total laringofaringektomi dokter.
Ya. Karena memang seperti halnya tumor nasofaring, kalau di buku-buku di NCCN memang sebenarnya modalitas kalau masih T1, T2 itu semuanya radioterapi sama ya. Laring juga begitu radioterapianya. Yang jadi masalah radioterapi yang kita pakai itu kan bukan yang modulator ya, yang IGRT, yang bukan dengan guiding radioterapi, itu yang jadi masalah. Sehingga Linac aja kadang tidak perlu pakai Linac. Karena kalau dengan kobalt itu agak sulit dia. Karena kobalt itu kan lebih melebar, tidak daya tembusnya lebih minimal. Kita tahu hipofaring letaknya ada di dalam. Memang biasanya ya kebetulan memang kita jarang menemukan pada stadium awal ya. Biasanya pada stadium lanjut ya, makanya operasi merupakan masih pilihan utama untuk penatalasan tumor-tumor hipofaring. Kita berapa kali dapat kasusnya. Yang terakhir siapa ini ya? Hipofaring tuh. Maaf, saya belum pernah dapat gitu. Ada tuh yang tapi limfoma ya, keluarnya limfoma. Oke. Jadi memang itu yang pertama. Yang kedua memang konsekuensi operasi itu juga berat karena memang lokasi atau approach-nya itu agak sulit. Memang selama ini kita kalau hanya mengandalkan dengan laryngoskopi direct, kayaknya juga sulit untuk mencapai di sana. Biasanya mungkin, salah satu alternatifnya adalah dengan ya transoral tapi dilakukan mandibulotomi, sehingga lidahnya kita tarik ke sana sehingga aksesnya ke hipofaring bisa lebih luas. Karena kalau enggak kan lidah itu tertahan ya. Lidah itu tertahan, jadi coba lihat gambar anatominya. Ya ini ya. Jadi lidah ini kalau dia di bawah, di posterior itu sulit sekali. Berarti lidahnya ini harus kita tarik sehingga dia akan lebih landai. Nah, sehingga gambaran yang di bawah itu lebih terlihat. Nah, itu kalau lidah kita lakukan mandibulotomi. Jadi lidah kita keluarkan lewat mandibula, kita tarik lewat situ. Nah, itu lebih longgar seperti gambar yang di bawah. Biasanya seperti itu untuk operasi-operasi daerah tumor-tumor hipofaring. Ya. Oke. Kemudian coba jangan di slideshow dulu, Pak. Kita lihat. Ya, kita lihat ya. Kadang kalau kita operasinya terlalu ke posterior, nah juga kita tahu di sana ada namanya daerah yang locus minoris ya, harus hati-hati juga ini kalau ke arah posterior. Biasanya kalau kita sudah sampai meraba cervical ya, vertebrae cervicalis, nah itu juga jangan ke bawah-bawah lagi tuh. Ya, hipofaring nanti masuk ke daerah posterior esophagus, jadi masalah. Oke, kemudian terus coba naik terus lagi terus. Ya, beberapa kasus memang neoplasma yang ditemukan bukan dari epitel tapi dari kelenjar ya. Kita dapat limfoma non-Hodgkin di daerah ya hipofaring. Tapi mungkin dia perluasan saja sih dari daerah orofaring ke bawah. Adenosea, sarkoma. Sarkoma kita pernah dapat juga yang di situ dulu neuroendokrin tumor ya. Kondroma satu kasus ya. Ada yang laring itu kondroma. Yang paling banyak memang squamous. Oke, terus ya ini mungkin anamnesisnya ya ini memang gejala-gejalanya memang mirip dan biasanya khas sekali. Memang biasanya sulit menelan, dia akan ada gangguan. Karena tumbuhnya dia di daerah biasanya dekat-dekat sinus piriformis, jadi biasanya untuk menelannya terganggu. Serak biasanya datang belakangan. Ya, karena makannya sulit, baru dia berat badan menurun. Ya, nanti dari ada riwayat faktor
resiko yang lain ya. Ya terus ya karena kalau tumornya memang sudah jatuh ke arah anterior, memang dia akan mengenai menutup di subglotis, memang terjadi ini. Ya memang biasanya suaranya ya resonansi ini yang sering ya, ada bindeng-bindeng ini. Nah, ada sesuatu kalau jadi kita curiga ada massa. Tanda obstruksi kreatif jarang. Biasanya kita melakukan operasinya pun, ya tadi selain mandibulotomi kita juga perlu lakukan tracheostomi ya pada pasien-pasien seperti ini. Ya. Terus ya hampir sama ya pada umumnya ya. Kalau T 2-4, N 3-6 ya seperti itu. Hanya di sini ada T4-nya aja, T4A, 4B dia sudah menginvasi ke arah jaringan sekitarnya belum ya. Biasanya ke esophagus. Nah itu kalau sudah sampai esophagus itu yang berat. Memang biasanya dari CT scan atau MRI sudah ke sana ya kita sudah kemoterapi atau paliatif biasanya. Jadi kalau masuk T3 malah ada berapa di buku disebutkan kalau tumornya kalau sudah meluas sampai laring ya kita lakukan prosedur seperti laringektomi. Ya, buka saja seperti di atas. Oke, terus ada yang mau ditanyakan? Mohon izin dokter mohon izin untuk pemberian ada untuk pilihan untuk pemberian kemoterapi gitu dokter? Standar saja sih radioterapi dan kemoterapi kalau tumornya kalau kita melakukan sama sebenarnya kalau tumor itu terlalu besar prinsipnya kemo itu adalah untuk mengecilkan ya, untuk induksi. Gitu. Ya, karena radioterapi pun kalau kita menggunakan bukan linek tetap harus induksi dulu. Operasi juga induksi dulu ya. Biasanya untuk mengurangi itunya kita lakukan kemoradiasi. Ya standar saja. Cuma pada dasarnya kan untuk karsinoma itu kan modalitas utamanya kan operasi dan radioterapi. Kemo itu pilihan berikutnya ya. Dia bisa sebagai induksi atau bisa sebagai adjuvan. Gitu. Utamanya adalah operasi ya. Tapi kayaknya tumor-tumor hipofaring ini seperti nasofaring ya, sulit dijangkau ya. Sehingga biasanya kita lakukan kemo dan radiasi. Baik, betul. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya. Ya, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih atas waktunya, untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mohon izin untuk pembacaan dilanjutkan divisi selanjutnya, dokter. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.